Yo, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan mencoba menanggapi ya pertanyaan-pertanyaan dari subscriber ya, dari komentar para subscriber. Eh Pertanyaan yang pertama, kemana sih? Bisa saja tuh. Oh ini ya, ini dari apa? Dari Satya Rahman. Dia berkomentar, bisa aja beneran ketangkap kamera itu yang kunti, nggak semua bisa dijelaskan dengan menuduh settingannya. Menurut pandangan itu gimana, Bran? Jawabannya. Ya kalau kalau menurut saya mohon maaf ya siapa itu namanya Satya Rahman. Satya Rahman bisa saja beneran ketangkap yang kunti berarti ya. Hmm. Yang mana berarti yang kunti itu kan kemarin ada beberapa. Oh yang di atas mobil Nah, kali ya. di atas mobil sampai yang di balkon. Oh yang di balkon ya. Nah, Kayak terkesan nyata kan itu. hmm, Karena gini apa kita kan berusaha skeptis sebenarnya, hmm, tidak berusaha menelan mentah-mentah, hmm, tidak berusaha misal lihat konten seperti itu langsung percaya enggak. Kita berusaha pecahkan sebenarnya konten kemarin itu konten hmm, misteri itu karena kita menempatkan kata misteri pada tempatnya. hmm, Jadi misteri itu definisinya adalah sesuatu yang belum diketahui atau belum dipecahkan. hmm, Jadi kita berusaha memecahkan saja gitu konteksnya kemarin itu. hmm, Kalau kita menelan mentah-mentah percaya begitu saja, maka di mana esensi kontennya gitu hmm, seperti itu. Kan konten kita konten membahas misteri, artinya hmm, bukan mistis, tapi misteri. Jadi kita melihat penampakan Kunti ya tadi itu. hmm, Kunti ya kita berspekulasi bahwa hmm, itu adalah pengaturan, hmm, pengaturan yang sengaja dibuat untuk kebutuhan hiburan, hmm, untuk kebutuhan konten hmm, gitu. Maka ada disclaimer mungkinnya dari konten kreatornya juga bahwa ini adalah hiburan. hmm, Maka kembali lagi ke kalian yang menonton. hmm. Bijaklah dalam menonton seperti Ya, itu sih kalau saya. ya. Jadi kita juga ya, yang di konten sebelumnya itu kan bentuknya apa? Masih opini kita ya. Hmm. Jadi belum tentu apa eh itu settingan gitu. Hmm. Ya memang bisa aja benar gitu. Hmm. Tapi karena opini kita yang mungkin itu bisa aja settingan. Soalnya anehnya itu berat kalau penampakan gitu pas banget pas Pas direkam ketangkap gitu. kamera gitu. Anehnya seperti itu. Selalu seperti itu malah. Eh, oke, kita next ke pertanyaan kedua. Eh oh ya, ini ada yang ini ya, ada yang Bang bahas Dari siapa itu? film dari Adibon. Hmm. Adibon itu kalau nggak salah yang nama makanan kan. Abon. Bukan yang dulu itu. Apa ada gitu? Ada Saya mah mikirnya abon. Ajibon. Ajibon yang makanan tabur itu kalau anak 90-an pasti tahu lah. Ya ini dari Adibon, dia eh, berkomentar, Bang bahas film Mumun jadi poci. Pas katanya Mandra beneran ketemu poci beneran. Oke, So, menurut ente dulu. menurut saya, kalau menurut saya itu adalah sebuah bentuk promosi. Hmm. Nah, sebuah bentuk Apa? promosi ya. Jadi gimana caranya supaya film ini semakin banyak peminatnya gitu. Jadi rata-rata kalau film itu setelah dia rilis pasti bakal nggak lama setelah itu bakal ada behind the skin-nya. Iya. Biasanya rata-rata behind the skin-nya itu bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di balik layar, Hmm. yaitu ya seperti yang ada penampakan seperti itu. Ya tujuannya kalau kata saya mah ya buat buat ngeboosting sih, Iya. seperti itu. Menurut ente gimana? Ya, kalau menurut saya ya sepakat karena mungkin gini, kalian pernah nggak nonton para pemeran pengabdi setan Hmm, diwawancara kan hmm, pada trailer atau akan rilis atau setelah rilis gitu hmm, kan. Antara seolah-olah mereka itu mengalami sesuatu yang janggal di hmm, lokasi syuting gitu. hmm, Itu strategi marketing kalau iya, menurut saya. Karena apa? Karena agar yang menonton itu atau melihat wawancara itu hmm, penasaran dengan iya, filmnya. hmm, Jadi kan kalau penasaran, maka penonton juga akan
mau ke bioskop nantinya. Jadi filmnya laku. Itu strategi marketing kalau menurut saya. Makanya dibuat drama seperti itu. Dan agar menjadi trending topik juga ya. Ya, agar menjadi trending topik juga, agar dibicarakan oleh masyarakat. Karena makin dibicarakan makin naik nih filmnya seperti itu. Ini wajar sih sebenarnya, ini tidak apa-apa dan ini untuk kepentingan entertainment juga gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Oke, ntar dulu. Dari ini. Boleh. Oke, ini dari Hara Ananda ya. Dia berkomentar sebenarnya gaib itu metafisika yang bisa dijelaskan dalam fisika kuantum. Jadi di luar ilmu fisika yang belum bisa diidentifikasikan tapi cenderung ada. Bahkan para ilmuwan mengakui itu. Itulah bedanya ketika ilmuwan dan dukun berbicara soal dimensi ya. Di-share lagi ke sana. Lengkap. Oh, soal dimensi lain. Dukun so tahu, ilmuwan nggak mengklaim tahu tapi memungkinkan ada. Nah, menurut ente gimana, Bro? Ya, saya apa ya? Mungkin ini orangnya lebih cerdas gitu. Karena apa? Jadi siapa Hara Ananda ini menjelaskan fenomena gaib atau alam gaib, alam di luar alam manusia sebagai peristiwa fisika kuantum. Di mana fisika kuantum itu gini, fisika itu diawali dengan halusinasi. Jadi ketika Einstein menteorikan teori relativitas, dia berhayal dulu. Bahkan dia mendapatkan hayalan tersebut dari mimpi. Dan dari situ dia mikir halu dulu gitu. Jadi berspekulasi dulu, mungkin kayak gini ya, mungkin kayak gitu ya gitu. Maka menjadilah teori. Dan fisika kuantum adalah di mana di atas fisika. Jadi maksudnya keadaan fisik, keadaan realita yang di luar realita kita gitu. Dan dia mengatakan bahwa alam jin adalah fisika kuantum gitu, atau metafisika lah gitu. Metafisika yang dimana ilmuwan sendiri mengkonfirmasi hal tersebut bahwa di atas fisika yang nyata untuk kita ada kemungkinan multidimensial. Kemungkinan multidimensial itu diniscayakan ada, diniscayakan terjadi dan ada, dan tidak menutup kemungkinan dimensi yang lebih tinggi itu ada juga gitu, seperti itu. Tapi para ilmuwan mengatakan bahwa ini kemungkinan teori gitu, tidak mengklaim fakta. Bedanya dengan dukun adalah so tahu, seperti itu, seolah tahu segalanya tentang alam gaib itu. Seperti itunya. Bagus sih komentarnya, sepakat sih kalau ini. Jadi sebuah jawaban yang sangat cerdas ya menurut kami. Selanjutnya. Boleh. Dulu dengar. Oh ya, ini dari Dini Nada ya. Dia berkomentar, dulu dengar gaib itu bawaannya serem. Kok sekarang dengar gaib serasa belajar spiritual ya? Oke, menurut tanggapan ente gimana, Bro? Ya mungkin ini subscriber yang sering nonton mungkin ya, kemungkinan karena kita kan pernah ngobrol tentang bedanya gaib dengan tahayul gitu. Kita pas kecil juga ketika dengar kata gaib, kita mikirnya hantu. Tapi ketika kita udah seumuran gini, udah berpikir gitu, mendengar kata gaib itu adalah berhubungan dengan metafisika kan? Yang dilawan berbalikan dengan fisika. Jadi ruang dan waktunya berbeda seperti itu. Jadi berasa belajar spiritual gitu ya, yang belum dijelaskan dalam ilmu dunia gitu. Kemudian sebenarnya bagus sih kalau menurut saya tanggapannya gitu, tanggapan dianya. Dan komentar selanjutnya ya dari ini sebetulnya udah dijawab ya, tapi dalam versi saya gitu ini. Atau nanti menurut versi teman saya seperti apa. Jadi ada komentar dari Mbak Rara Riona ya. Kak, menurut kakak gimana pas pengacara dukun bilang kalau Hawa ibu umat manusia itu dari bangsa jin? Nah, ini menurut ente gimana, Berat? Ya kalau misalnya itu udah saya bantah jelas gitu. Karena kan kita tahu kan Hawa tercipta karena untuk menemani sang Adam. Kayak kata lagu Dewa kan. Artinya mau dari bangsa jin gimana caranya? Berarti kita keturunan jin dong.
setengah jin setengah manusia dong kalau Eh, gitu. Ya kan namanya perempuan juga disebut manusia. Manusia itu ada dua, ada hmm, laki-laki, ada perempuan. Di dua-duanya disebut manusia. Jadi perempuan bukan jin. Tapi jin juga ada laki-laki, ada perempuan hmm, gitu. Hawa itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. Jadi bagian hmm, dari Adam juga ya, sebenarnya. Jadi nah, artinya bahannya sama ya, gitu seperti manusia, seperti Adam gitu. ya, Jadi apa ya? Yang dikatakan pengacara dukun itu pul halu kalau ya, pul pul ya. pemodohan. Dan bertentangan juga dengan Quran surat An-Nisa ayat ke-1 ya. Mm-mm. Yang dijelaskan bahwa di ayat itu dijelaskan bahwa ibu kita Siti Hawa diciptakan dari diri Nabi Adam. Jadi dalam arti lain masih diciptakan dari satu bahan yang sama dengan Nabi Adam ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Gunadi Heri. Dia bertanya, Bang, gue pernah ngalami hal goib, Bang. Gue pernah kesasar tapi bingung nggak bisa keluar di sebuah perkebunan gitu. Padahal nggak terlalu luas tuh kebun. Itu gimana, Bang? Oke, menurut ini juga udah saya jawab ya. Tapi kita tanya menurut versi teman saya seperti apa. Saya juga pernah sih ngalamin kayak gitu waktu kecil. Hmm, Jadi di daerah tempat tinggal saya dulu sebelum kayak sekarang itu banyak perkebunan. hmm, Jadi di perkebunan itu jadi kalau misalnya kita pulang malam misalnya kan kita kalau misalnya dulu suka ngaji misalnya ya hmm, setelah maghrib lalu pulangnya kan malam jam hmm, 8-an kayak gitu melewati area perkebunan dan serasa melewati area perkebunan itu hmm, di mana pohon rindang di mana-mana hmm, suara katak suara jangkrik itu membuat kita apa ya tertekan secara psikologis hmm, jadi gitu tuh bawanya takut saya tuh bawanya takut gitu jadi serasa lama gitu jalan tuh hmm, serasa panjang jalan tuh padahal sebenarnya kalau misalnya siang-siang lewat situ ya biasa aja hmm, nyampe aja gitu tapi kalau misalnya malam bawaannya tuh makin cepat jalan kok makin lama gitu hmm. karena apa ya kayak karena mungkin sayanya terbawa panik gitu Ya, salah satunya itu. jadi kita ketika kita melihat kegelapan kita itu sebenarnya bukan takut gelap Hmm. tapi kita takut akan sesuatu yang keluar dari kegelapan itu jadi yang ada di bayangan saya itu lihat Masih gelap nih lihat gelap. masih sangkut pautnya ke hal itu gitu ya. Heeh, gitu waktu kecil. Jadi, aduh di balik kegelapan itu ada apa ya? Kan sebenarnya gelapnya kayak gini nih gelap. Hmm, Kita mah nggak takut gitu hmm, kan. Tapi kalau misalnya waktu kecil itu kita mah takutnya akan ada sesuatu yang keluar dari kegelapan hmm, gitu. Makanya kita panik. Saya dulu hmm, mikirnya gitu. Jadi saya juga pernah sebenarnya mah. Jadi itu adalah apa? Pengaruh psikologis hmm. saja sih kalau menurut saya. Ya, mungkin seperti itu ya. Next saja ke pertanyaan selanjutnya dari Kenji Hamura ini. Orang Jepang. Kayaknya. Alam gaib ada 1000%. Bagi yang nggak percaya itu kembali hak masing-masing. Bagi yang bisa melihat tidak sembarangan diungkapkan karena ada aturannya. Nah, ini menurut ente gimana, Brad? Alam gaib apa tadi? Alam gaib. Alam gaib ada 1000%. Bagi yang nggak percaya itu kembali ke hak masing-masing. Bagi yang nggak percaya. Seolah-olah kita nggak percaya gitu. Eh, Atau gimana? Jadi apa? ya, jadi mungkin ini di maksud ini mungkin alam gaib itu alam hantu mungkin. Oh gini ya, ya. Oh iya, jadi apa dia itu menangkap bahwa seolah-olah mungkin kita itu Enggak, skeptis terhadap alam gaib gitu ya, ya skeptis tentang hantu gitu. tentang hantu Hantu itu gitu. jadi dia beranggapan bahwa kita itu tidak percaya adanya hantu gitu. Ya emang tidak percaya gitu. Ini pisahkan apa gaib dengan tahayul. Hantu itu produk dari kepercayaan masyarakat kuno. Sedangkan gaib itu teologi dasar dalam agama. Sesuatu yang belum bisa kita ketahui sebagai manusia biasa disebut gaib. Jadi bukan soal makhluk doang gitu, tapi ke masa depan lalu sesuatu yang jauh dari jangkauan kita, indera kita itu disebut gaib. Ya. Termasuk alam gaib gitu. Kan tadi udah disambungin sama metafisika, secara ilmu pengetahuan diakui kan. Nah, itu bisa kita sambungkan, kita cocokkan bahwa yang disebut metafisika itu adalah alam gaib gitu.
Kalau soal hantu, hantu itu kan definisinya adalah makhluk manusia yang meninggal lalu arwahnya gentayangan. Nah, itu yang kita tolak gitu. Ya. Karena gaib itu adalah atau jin itu adalah makhluk gaib yang hidup, bukan meninggal. Jin itu makhluk hidup sama kayak manusia, cuma dimensinya beda gitu. Jadi bukan orang yang sudah meninggal lalu arwahnya gentayangan, itu udah beda lagi seperti itu. Jadi pisahkan antara tahayul dan gaib seperti itu. Ya, dan banyak juga yang bilang kalau jin ini salah satu makhluk gaib. Ya, menurut pandangan saya makhluk gaib emang menurut kita emang gaib, emang nggak nampak gitu ya. Tapi kan kalau kita artikan kata gaib itu kan bukan seperti itu gitu. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi sama sekali oleh seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu kan. Termasuk jin dan malaikat ya. Jadi kata gaib untuk bangsa jin itu mungkin berlaku untuk manusia saja, tapi tidak untuk malaikat, karena secara tingkatan dimensinya bahwa malaikat bisa melihat kehidupan bangsa jin dan bangsa manusia. Benar tuh, Brad? Betul. Ya, seperti itu. Jadi kan malaikat itu bisa tahu gitu kehidupan bangsa jin. Jadi bukan gaib untuk malaikat. Jadi sesuai perspektif masing-masing dimensi gitu. Oke, ke mana ngelag HP-nya nge-lag. Pertanyaan selanjutnya dari Bang Eko Budiman. Dia bertanya, tolong dong bahas soal anak indigo khusus Bang. Jadi sebelumnya kita pernah bahas ya, tapi mungkin sekarang kita akan bahas lagi lebih mendalam mungkin ya. Oke, menurut ente seperti apa Bang? Bang, seperti apa Brad anak indigo ini? Anak indigo adalah anak halu. Kalau gini, anak indigo itu kan definisinya kalau dari barat adalah seseorang misalnya dari anak-anak yang punya kelebihan. Nah, ada kategorinya. Misal ente berat bisa membaca buku dengan cepat, lalu paham isinya gitu dengan kecepatan, misalnya dengan tangkas, dengan cermat gitu. Nah, itu bisa dikategorikan anak indigo. Contohnya seperti para imam, misalnya Al-Ghazali misalnya, yang bisa menghafal hadis di luar kepala, contohnya ya, di luar kepala. Lalu Abu Hurairah itu kan bisa menghafal hadis di luar kepala gitu, berapa ribu gitu hadis. Itu kategorinya mungkin adalah anak indigo secara definisi. Definisi itu adalah anak indigo itu adalah orang yang mempunyai kelebihan dalam daya ingat. Salah satu definisinya seperti itu. Sedangkan saat ini anak indigo itu diidentifikasikan sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam melihat hal tak kasat mata. Tak kasat mata. Jadi gini, jadi sesuatu yang dianggap kelebihan, kita harus cari tahu pembuktiannya atau identifikasi kenyataannya seperti apa, seperti itu ya. Ketika anak indigo bilang di sini, di ruangan ini ada hantu, ada sosok yang memperhatikan atau gimana, ya kan kita mah nggak lihat, cuman dia doang yang lihat. Ada di zaman Nabi misalnya, ada kan iblis yang menjelma sebagai sosok kakek-kakek misalnya, masuk ke dalam majelis Nabi. Para sahabat tidak mengetahui siapa itu gitu. Dia disangkanya ya orang Arab aja biasa gitu, orang Arab Baduy dan lain sebagainya biasa. Bertanya kepada Rasulullah, ya bertanya ini itu dan sebagainya. Setelah keluar baru Rasulullah memberitahu bahwa yang baru datang itu barusan adalah iblis yang menjelma sebagai seorang kakek-kakek seperti itu. Tapi intinya semua melihat gitu. Baru setelah dikasih tahu Rasulullah tahu bahwa itu iblis gitu yang menjelma gitu. Karena wujud aslinya kan tidak pernah tahu kita. Nah, tapi semua melihat gitu. Tapi sedangkan anak indigo
udah mengaku tahu wujud aslinya, tapi dia sendiri yang mengklaim melihat gitu. Sebenarnya yang jadi masalah ya, yang jadi masalah, mau anak ini ngomong ini ngomong itu ya terserah. Tapi yang jadi masalah kaliannya kenapa percaya? Itu sebenarnya. Makanya dibahas di yang konten Guru Gembul dengan Iya, Om Deddy itu heeh. bahwa orang-orang sekarang itu Sakit. banyak yang sakit gitu. Rata-rata ya, Heeh, rata-rata tidak semuanya. heeh. Tidak semua. Tapi rata-rata gitu loh. Udah sakit. Ya sebenarnya berat kalau misalnya jadi anak indigo saya juga soalnya bisa Bisa gitu. saya juga klaim anak indigo. Misalnya nih saya nih aduh saya bisa melihat nih berat di pojokan itu ada siluman cicak Heeh, seperti itu ya. heeh. Ya kita kan yang awam, oh berarti ini orang punya kelebihan, percaya-percaya aja. Nah itu kalian yang salah sebenarnya itu. Iya. Orang halu dipercaya gitu. Mungkin kalau saran dari saya ya mungkin harus diruqyah. Iya betul. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Lia Liani. Kak, bedanya Azazil sama Lucifer itu apa? Oke, ini udah dijawab juga ya sama saya, tapi saya akan tanyakan ke sahabat saya pendapat ente gimana berat? Azazil dan Lucifer. Lucifer itu untuk umat Kristen ya mohon maaf ya. Tapi setahu saya Lucifer itu adalah penambahan kata Hmm, yang disematkan kepada sosok musuh Tuhan hmm, dari golongan malaikat ya yang membangkang, yang sebenarnya nama ini sebelumnya tidak pernah ada di dalam Bible. hmm, Tapi ditambahkan seperti itu. Ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Tapi saya baca seperti itu, sejarahnya seperti itu. Jadi dari apa ya, kalau nggak salah Spanyol atau gimana? Dari bahasa dari bahasa Eropa ya, lah pokoknya. Jadi bahasa Latin. bahasa Latin ya bahasa Latin. Jadi maknanya kan pembawa terang, Hmm, the morning star kalau disebutnya kan, kalau misalnya istilahnya the morning star, pembawa cahaya seperti itu. Karena dipercaya bahwa kalau dalam teologi apa agama Nasrani Kristen kan tidak mempercayai jin, tapi adanya roh jahat. Roh jahat itu berasal dari malaikat yang membangkang seperti itu, dan menjadilah iblis setan seperti itu. Kalau Azazil itu adalah nama, sebenarnya bukan nama asli iblis sebenarnya kalau di kita ya. Nama asli tidak akan ada yang tahu, tapi Jadi tidak ada yang apa, tidak ada yang tahu sebenarnya nama iya, iblis itu sebenarnya siapa gitu. Azazil itu adalah julukan sebenarnya, julukan yang seperti malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Nah, ini salah satunya ada jin yang bernama yang dijuluki Azazil, semuanya. Atau misalnya dalam Ibrani El semuanya, Azazel, Gabriel, Michael gitu, jadi di belakangnya El julukan. Nah, itu adalah kalau di teologi kita itu adalah makhluk yang bernama jin yang membangkang gitu. Jadi perbedaannya adalah dari persamaan dulu. Persamaannya adalah mungkin sosok ini adalah sosok yang sama gitu, Lucifer dan Azazil ini. Tapi kan mungkin orang apa saudara-saudara kita yang Nasrani tidak menerima begitu saja ya. Karena dalam teologi Nasrani tentang setan-setan atau penguasa neraka, ada yang bernama Azazel. Jadi berbeda dengan Lucifer. Tugasnya berbeda gitulah, kedudukannya berbeda. Tapi di kita Azazel itu adalah nama atau julukan yang disematkan kepada iblis yang menggoda Nabi Adam, yang sebelumnya punya kekuasaan atau kepemimpinan terhadap malaikat juga karena mulianya luar biasa seperti itu. Jadi kalau menurut kita ya itu adalah makhluk yang sama, cuman penamaannya yang berbeda, yang akhirnya sejarah terdistorsi jadi menjadi sudut pandang masing-masing gitu. Ya. Jadi sosok yang sama tapi beda bahasa mungkin bisa. Kan kalau Lucifer itu dari bahasa Latin dan Azazel itu dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab kuno kalau tidak salah. Ya mungkin kalau teman-teman pengen tahu siapa nama aslinya iblis ya mungkin bisa kenalan aja langsung. Nanya ke orangnya. Itu tuh cari apa minta ke dukun gitu kan, dukun bisa nembus alam gaib, cari
nanya gitu ke iblis namanya siapa. Suruh nanya. Ya oke, mungkin karena sudah habis ya pertanyaannya, ya mungkin cukup sekian dari konten kali ini. Apabila ada yang mau bertanya lagi boleh, nanti next kita akan bikin video seperti ini lagi ya. Dan mohon maaf tidak dibacakan semuanya ya. Jadi kita ini fokus ke pertanyaan atau tanggapan dua konten sebelumnya, konten apa yang dukun sama yang horor ya. Ya. Jadi nanti insya Allah kita akan bacakan yang mungkin lebih containable, yang bisa dijadikan pembahasan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Wah.